Keajaiban di tengah krisis. Muamalat akhir tahun 1998, ibarat kapal yang mau tenggelam. Kerugian telah menggerus modal hingga tinggal sepertiganya. Seluruh kru bahu-membahu membalik keadaan dengan membuat lompatan recovery meyakinkan. Berapa sih bunga, kalau taruh uang di sini? Tanya seorang ibu yang baru pertama mengunjungi konter muamalat. Maaf ibu, di sini tidak ada bunga, tapi bagi hasil. Jawab penjaga konter ramah. Kira-kira besar mana bagi hasil itu dengan bunga? Tanyanya lagi penuh selidik. Pasti besar ini, karena dunia akhirat. Dunianya saja kira-kira 12%. Akhiratnya sih tak terbatas. Percakapan seperti itu bukan 1-2 kali saja terjadi. Dan, kebanyakan nasabah akan mulai mengerti nilai lebih yang ditawarkan oleh Muamalat, bank pertama murni syariah di Indonesia ini. Apalagi setelah dijelaskan, uang yang mereka simpan itu tidak akan dipakai buat mendanai proyek-proyek maksiat yang merusak suami mereka. Uang itu juga tidak akan diinvestasikan di rumah pemotongan babi, tidak untuk membangun industri bir yang membuat anak-anak dan suami mereka mabuk, tidak untuk mendanai tempat-tempat yang merampas nafkah keluarga, karena ludes di meja judi, juga tidak untuk mendanai produsen rokok, yang hasilnya hanya dibakar sia-sia. Asapnya meracuni, bahkan anak mereka yang masih dalam rahim. Maksiat hanyalah satu dari rangkaian racun pembunuh yang mengendap, dan menggerogoti kesehatan perekonomian negeri ini. Belum lagi kelicikan segelintir bankir, dan pemilik bank yang melahirkan ratusan triliun rupiah dana rakyat, maupun korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan pejabat pemerintah yang merajalela yang mengantarkan negeri ini ke jurang kebangkrutan. Anekdot berikut menggambarkan bagaimana ulah benalu itu membelit ekonomi. Alkisah seorang pejabat Indonesia pasca krisis melakukan kunjungan makan malam di kediaman seorang pejabat Cina. Bukankah penghasilan Anda rendah? Tapi, mengapa rumah Anda sangat bagus dan mewah? Bagaimana bisa demikian? Tanya pejabat dari Indonesia itu. Pejabat Cina mengajak rekannya ke jendela besar yang menghadap pemandangan indah di luar rumah. Anda lihat jembatan itu. Anda lihat bendungan itu. Sahut sang kolega dari Cina. Ya, jawab pejabat Indonesia cepat. 10%, 10%, lanjut pejabat Cina membuka rahasia pundi-pundi kekayaannya dari komisi proyek yang diperolehnya. Tahun berikutnya, giliran pejabat Cina berkunjung ke kediaman pejabat Indonesia. Dengan keheranan yang sama, ia bertanya, bukankah negara Anda sedang krisis, dan penghasilan pegawai negeri sangat rendah? Saya lihat rumah dan hidup Anda sangat mewah. Bagaimana bisa demikian? Mari kita lihat lewat jendela. Lihat gedung tinggi di luar sana. Tanya pejabat Indonesia yang disambut gelengan kepala koleganya. Kalau jambatan besar di sudut sana. Si pejabat Cina itu dengan penuh keheranan menyambung, saya tak lihat apa-apa. 100%, 100%. Jelas pejabat Indonesia bangga, sembari menyebut keuntungan 100% itu diperoleh, karena memang gedung dan bangunan yang dimaksud fiktif adanya. Mismanajemen atau misconduct, orang sering merangkum semua kegagalan yang menyeret ke lubang krisis itu, karena adanya mismanajemen pemerintahan. Apa betul demikian? Dari sudut pandang Muamalat, bukan mismanajemen yang terjadi, melainkan misconduct. Artinya, kesalahan terjadi karena disengaja salah, karena kesalahan itu bisa mendatangkan rezeki bagi segelintir orang. Banyak juga yang menyalahkan problem muncul, karena lemahnya sumber daya insani SDI Indonesia. Dengan kata lain, SDI Indonesia di bawah rata-rata dari negara lain. Apa betul demikian? Masih ingat kasus kembar Craniopagus dempet kepala, Laleh dan Ladan Binjani? Dengan sandi Operation Hope, Dr. Keit Y.C. Goh dari Rumah Sakit Raffles, Singapura dengan dibantu 28 dokter spesialis, dan 100 paramedis berupaya memisahkan kembar dari Iran ini. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Operasi yang menelan biaya miliaran rupiah itu gagal menyelamatkan jiwa mereka. Keinginan mereka untuk bisa saling memandang tanpa bantuan cermin pun kandas. Jakarta, 16 tahun silam, tepatnya tanggal 21 Oktober tahun 1987, Profesor Dr. R.M. Patmo Sancoyo berhasil memisahkan kembar Craniopagus Pristian Yuliana dan Pristian Yuliani. Operasi ini terhitung luar biasa. Dibanding yang di Singapura, ibarat bumi dan langit. Mereka punya alat canggih sekali, saya enggak. Saya enggak pakai mikroskop, pisau laser, dan sebagainya karena tak ada duitnya.
Kenangnya koran Tempo, tanggal 13 Juli tahun 2003. Dengan prestasi itu, anehnya, bukannya dia menerima bayaran, sebaliknya dia yang harus membiayai operasi senilai 42 juta rupiah itu. Profesor Patmo tidak sendirian. Dalam soal mengharumkan nama bangsa, generasi sesudahnya juga tampil tak kalah hebat. Seperti yang ditunjukkan oleh Rangga Perdana Budaya, Hani Nukbiantoro S., Bernard Ricardo, Yudhistira Virgus, Widakdo Setiawan, Triwiyono Darsowiyono, Yendi, dan Muhammad Abdurrahman Atamimi. Mereka telah menorehkan prestasi penting dalam Olimpiade Fisika Asia keempat di Bangkok, Thailand. Dalam adu pintar fisika, yang digelar tanggal 20–29 April tahun 2003 dan diikuti 10 negara itu, Widakdo DKK mengantarkan Indonesia sebagai juara umum, dengan meraih 6 medali emas dan 2 honorable mention juara harapan. Mereka unggul atas tim Taiwan peringkat kedua, Vietnam peringkat ketiga, Israel peringkat keempat, dan Australia di tempat kelima. Widakdo Setiawan mendapat gelar The Most Creative Solution in Theory, setelah membukukan nilai 28 dari 30 poin maksimal dalam soal teori. Bernard Ricardo meraih nilai eksperimen tertinggi dengan mencatat 19 dari 20 poin maksimal. Sementara Rangga Perdana Budaya meraih gelar The Most Creative Solution in Experiment. Mereka tentulah ikon-ikon betapa SDI kita tidak kalah banding negara lain. Lalu, mengapa keterpurukan terus kita tuai? Kasus operasi kembar Yuliana Yuliani mungkin bisa jadi cermin. Di banyak belahan dunia, negara mendukung pendanaan kesehatan bagi operasi yang begitu luar biasa. Di Indonesia, saya tidak tahu, karena tidak punya pemerintahan. Pemerintahan itu ngawur semuanya, jadi tidak bisa bilang seyogianya. Orang menggali kabel listrik saja tidak dikoordinasikan, keluh Profesor Patmo prihatin. Data dari Bank Dunia, antara tahun 1996 sampai tahun 1999, pemerintah hanya menyediakan dana 0,6% dari produk domestik bruto PDB untuk kesehatan. Taruhlah PDB kita saat itu 1.400 triliun rupiah, berarti belanja kesehatan pemerintah hanya sekitar 8,4 triliun rupiah. Sementara untuk merekapitalisasi bank milik konglomerat, pemerintah menyediakan dana talangan lebih dari 650 triliun rupiah. Dengan diskriminasi itu, pemerintah seperti mengabaikan rakyat. Wajar jika Profesor Patmo menyebut pemerintah ini laiknya tidak memerintah. Padahal, seperti Lale dan Ladan, 200 juta lebih rakyat Indonesia butuh operasi on-hop. Operasi yang memberi harapan, operasi yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, membuka lapangan kerja, menaikkan daya beli, menyediakan akses kesehatan, dan pendidikan yang layak. Percuma saja memiliki sumber daya yang beraneka, juga orang-orang hebat seperti Profesor Patmo, Widakdo DKK, kalau dikuasai oleh pemerintahan yang ngawur, bukan. Pemerintah yang oknum-oknum aparatnya sengaja menggali lubang kesalahan sendiri, untuk kemudian menciptakan nilai tambah dari kolusi yang dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya penegakan hukum. Jadi, sangat tidak beralasan menyebut krisis terjadi karena mismanajemen. Krisis juga bukan terjadi karena SDI yang sudah kompeten, tapi karena SDI yang ada bukanlah orang militan yang mempersembahkan prestasi terbaik, melainkan orang-orang yang mencari celah untuk menangguk keuntungan dari kesulitan orang lain.